Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sodri sorli sirli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Kembali lagi di program Mozaik Ramadan. Pemirsa di Via TV semua, bagaimana kabarnya saat ini? Bagaimana puasanya? Dan yang terpenting, bagaimana sholatnya? Karena sesungguhnya semua ibadah kita di bulan Ramadan ini akan sia-sia bila kita tidak menjaga sholat kita. Sebagaimana dituangkan dalam surat An-Nisa ayat 103 bahwa sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Derajat sholat dalam agama Islam dikatakan sebagai tiang agama, yang mana apabila kita menggunakan logika, tiang merupakan suatu fondasi utama dari bangunan. Yang mana apabila bangunan tidak ada tiang, maka bangunan itu tidak bisa berdiri. Maka konteksnya dalam agama Islam, sholat merupakan tiangnya yang membuat agama Islam ini dapat berdiri kokoh dan tegak. Sholat sebagai tiang agama dapat dikatakan sebagai ibadah paling pokok dalam beragama. Pernah suatu hari saya mengingat apa yang guru saya katakan, di mana guru saya mengatakan bahwa nilai ibadah sholat itu adalah 1, sedangkan ibadah-ibadah lainnya seperti zakat, puasa, berkurban haji itu 0. Yang mana apabila kita hanya melakukan ibadah-ibadah seperti zakat, puasa, berkurban, kita hanya menumpuk angka-angka 0. Dan disinilah sholat hadir, memberikan angka 1 di depan yang menaikkan nilai-nilai derajat ibadah kita. Selain sebagai tiang agama, sholat pun memiliki beberapa keutamaan lainnya, yang mana dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dikatakan, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya mereka yang rajin menjaga sholatnya otomatis insya Allah merupakan orang-orang yang selalu terpapar hal-hal positif, dan tentunya merupakan orang yang akan dijauhkan dari ajaran-ajaran yang keji dan mungkar. Sholat juga dapat dikatakan sebagai sarana terbaik untuk menghapus dosa, karena dalam sholat tentunya diiringi oleh kegiatan doa yang selalu dipanjatkan oleh umat muslimin dan muslimat. Mulai dari doa dipermudah urusan hingga dilapangkan rezeki, dan yang terpenting tentunya doa penghapusan dosa. Karena sesungguhnya waktu terbaik untuk berdoa adalah ketika kita bersujud, karena katanya dalam sujud itu merupakan waktu di mana kita sedang berada dalam posisi terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah sholat sebagai sarana terbaik untuk meminta pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya bersifat agamis, sholat juga memberikan beberapa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat 5 kali dalam sehari secara tidak langsung dapat membangun kebiasaan disiplin, yang mana waktu sholat, seperti yang kita ketahui, setiap harinya cenderung tidak banyak berubah, cenderung di waktu yang sama. Dan dari apa yang saya rasakan juga, dengan sholat tepat waktu setiap harinya, secara tidak langsung, terbentuk kebiasaan disiplin dalam diri saya pribadi. Dan tidak jarang juga saya melihat bahwa orang-orang sukses, ternyata memiliki kebiasaan sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktunya, sehingga mereka bisa sukses seperti saat ini. Adapun hal lainnya, tahukah kita bahwa sholat yang dilakukan dengan khusyuk bukan hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa bagi ketenangan jiwa dan kesehatan mental. Dalam kehidupan yang penuh tekanan, berbagai masalah duniawi sering membuat hati kita gelisah dan pikiran kita kacau. Namun ketika kita berdiri di hadapan Allah, dengan penuh ketundukan, menghayati setiap bacaan dalam sholat, serta merasakan kehadirannya dalam setiap sujud dan doa, maka hati pun menjadi lebih tentram. Sholat yang khusyuk ibarat obat penenang alami yang menyejukkan jiwa, mengurangi stres dan menghilangkan kecemasan yang membebani pikiran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Ar-Ra'd ayat 28, yang mana ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sebenarnya masih banyak keutamaan lainnya, seperti menjaga kesehatan fisik, lalu membangun kesadaran spiritual, dan keutamaan lainnya yang tidak cukup dijelaskan satu persatu dalam kesempatan kali ini. Maka di sini saya tidak hanya mengingatkan pemirsa sekalian, tapi juga mengingatkan diri saya sendiri untuk marilah kita jadikan sholat sebagai kunci awal dalam meraih kesuksesan.
baik di dunia maupun di akhirat. Janganlah kita menganggap sholat hanya sebagai rutinitas semata, tetapi resapilah maknanya, hayatilah setiap bacaan dan gerakannya, serta jadikan ia sebagai sumber ketenangan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan dengan menjaga sholat. Dengan menjaga sholat, kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Dan dengan menjaga hubungan dengan Allah, pintu-pintu keberkahan dan kesuksesan akan terbuka lebar bagi kita. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran Al-Mu'minun ayat 1-2, sungguh beruntunglah orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka mari kita perbaiki sholat kita tingkatkan kehusuan kita, dan kita jadikan sholat sebagai pedoman hidup agar keberkahan dan kesuksesan selalu menyertai langkah kita. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hambanya yang senantiasa menjaga sholat dan diberikan kesuksesan hakiki di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kiranya sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Zaid Fatihah, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.